Kalau panen untuk konsumsi ya relatif ya itu. Orang yang seperti yang sudah banyak orang katakan, jika membudidayakan ikan gabus untuk dijadikan sebagai peluang usaha, tentu saja tidak sepopuler jenis ikan tawar lainnya. Namun tidak banyak orang yang tahu jika ternyata ikan gabus sendiri memiliki tingkatan daya jual yang tinggi. Bahkan keuntungan yang didapatkan tentu saja tidak akan kalah jika dibandingkan dengan ikan nila, ikan bandeng, bahkan juga ikan lele. Ternyata banyak yang belum tahu jika budidaya ikan gabus bisa mendapatkan omset yang menjanjikan loh. Ada cara tersendiri kan agar ikan gabus ini dapat cepat panen dan juga hasilnya berlimpah. Pengen tahu seperti apa? Ini dia caranya. Cara budidaya ikan gabus agar cepat besar. Pemijahan dimulai bulan Oktober. Untuk saat ini budidaya ikan gabus tentu saja sangat mudah, di mana banyak sekali penjual bibit ikan yang mulai menawarkan bibitnya dengan harga yang relatif murah. Dengan begitu, maka kalian tinggal melakukan pemijahan ikan gabus saja, bahkan tanpa kalian sadari, jika ikan gabus merupakan ikan air tawar asli Indonesia yang dapat ditemukan di waduk, rawa, dan lain sebagainya. Sehingga produksi ikan gabus sudah sangat tersedia. Untuk proses pemijahan ikan gabus sendiri biasanya dilakukan pada bulan Oktober dan juga bulan November. Jadi untuk sekarang sudah hampir ya sobat. Jadi nggak ada salahnya jika kalian sudah mulai mencari tahu dan juga mempelajarinya dengan tepat. Agar nanti setelah masuk pada bulan Oktober, kalian bisa langsung terjun pada proses pemijahan. Terutama bagi kawasan Kalimantan dan juga di kawasan Jawa Timur. Perlu kalian tahu jika mengkonsumsi ikan gabus dapat membantu menyembuhkan luka bakar, infeksi, paru-paru, hepatitis, dan juga sangat membantu dalam memberikan nutrisi pada tubuh. Tak heran jika banyak dari para ibu hamil dan bayi yang mulai mengkonsumsi ikan gabus. Sayangnya, ikan gabus ini popularitasnya belum juga setenar ikan air tawar lainnya, seperti gurami dan juga lele. Gimana kalau kalian saja yang mencoba peluang besar ini sobat? Gak ada salahnya dong. Teknik budidaya ikan gabus diawali dengan pemijahan indukan ikan gabus. Pastikan dulu, kalian tahu gak sih tujuan pemijahan pada ikan itu apa? Ya, tujuannya dilakukan pemijahan yaitu untuk mengawinkan ikan gabus secara alami, sehingga akan menghasilkan telur. Langkah selanjutnya dengan menaruh telur-telur tersebut pada tempat yang terpisah dari indukannya. Pemeliharaan telur ini dilakukan sampai telur menetas dan anakan ikan gabus berumur kurang lebih sekitar 1 bulan. Tahapan pembuatan kolam pemeliharaan untuk ikan. Nah, jika langkah pertama sudah Anda lakukan, maka beralih dulu pada langkah kedua ya guys, yaitu kalian harus membuat kolam untuk tempat pemeliharaan ikan. Para pembudidaya ikan memang saat ini tidak ingin dibuat ruwet. Alhasil, banyak yang mencari alternatif mudah untuk memulai usahanya itu. Salah satu cara cepat dan mudah jika Anda memiliki keinginan untuk budidaya ikan gabus, yaitu dengan menggunakan kolam terpal. Sesuai dengan judulnya nih guys, kolam terpal ini dibuat di atas permukaan tanah. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari kolam terpal ini. Salah satunya yang paling dominan yaitu Anda tidak perlu membuat galian tanah atau membuat lubang pada tanah.
Namun bisa dipastikan, kalian membuat rangka yang kuat sebagai penegak berdirinya terpal. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kolam terpal yaitu bambu, pipa, semen, batu bata, pasir, dan juga tidak luput terpal. Awalnya kalian buat denahnya terlebih dahulu, yaitu biasanya berukuran 2x3x1 meter atau 4x5x1 meter. Kemudian dilanjutkan dengan ukuran yang diinginkan. Buat juga saluran masuk keluarnya air. Setelah itu, atau kolam dalam kondisi kering, baru deh Anda bisa lapisinya dengan terpal. Penebaran bibit ikan gabus. Tahapan setelah pembuatan kolam selesai, maka kita harus teliti terlebih dahulu mengenai bibit ikan yang akan ditebar di permukaan kolam. Sebelum melangkah ke tahap itu, kalian jangan lupa untuk memilih bibit yang unggulan agar hasil yang didapatkan juga akan unggul. Cara untuk mendapatkan bibit ikan yang bagus pastinya sahabat Wargator sudah pada tahu kan? Salah satu cara yang dilakukan para peternak dalam memilih benih ikan adalah dengan melihat ikan dari segi fisiknya. Pilihlah ikan dengan ciri-ciri bola mata yang putih. Hindari ikan yang memiliki bola mata merah ya guys. Karena bola mata yang berwarna merah itu biasanya ikan sudah terserang penyakit dan kondisinya sudah kurang baik. Selanjutnya, lihatlah ikan dari geraknya. Biasanya ikan yang sehat memiliki gerak yang lincah dan responsif terhadap rangsangan yang ada di sekitarnya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Ikan gabus yang layak dipindahkan dari kolam penetasan ke kolam pemeliharaan adalah ikan yang sudah berusia kurang lebih 2 minggu. Sebaiknya proses penebaran ini dilakukan pada pagi hari agar memudahkan ikan untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Jangan langsung memberikan pakan pada benih ikan tersebut. Sebaiknya benih itu diberikan berpuasa selama 2 hari agar proses beradaptasi lebih optimal. Apakah hal ini tidak mengakibatkan ikan mati? Tentu saja tidak ya sahabat, karena di dalam kolam tersebut tersedia plankton yang bisa digunakan ikan untuk konsumsinya. Jika sudah 2 hari berpuasa, kalian bisa memberikan tepung pelet sebanyak 2 kg per kolam. Pakan yang baik untuk ikan gabus. Perlu kalian ketahui bahwa ikan gabus adalah termasuk dalam hewan karnivora atau kanibal. Jadi ikan ini tidak segan-segan untuk memakan kerabat dekatnya ya guys. Apalagi jika ikan ini sedang merasakan lapar. Jadi kalian sebagai pemelihara harus waspada dengan memberikan pakan secara rutin agar kejadian tersebut bisa dihindari. Sudah banyak pelet khusus yang dijual di toko-toko perikanan atau pasar untuk pakan ikan gabus. Atau kalian juga bisa membuat sendiri pakan ikan dengan campuran ikan teri, bekatu, ampas tahu, dan jagung yang digiling lalu dikeringkan ya. Untuk pakan tambahan kalian bisa menggunakan ikan teri, rayap, kroto, dan sisa sampah dapur. Pemanenan ikan gabus. Sudah sampai pada tahapan uang nih, yaitu panen. Ikan gabus memang bisa terbilang cukup mahal di pasaran. Masih tak banyak peminatnya karena masyarakat sekitar masih bersifat awam akan khasiat yang dimiliki oleh ikan gabus. Oleh sebab itu, proses pemanenan biasanya dilakukan secara bertahap, sesuai dengan permintaan pasar. Kalian juga tidak perlu khawatir, karena ikan yang satu ini memiliki daya tahan yang sangat tinggi. Kalian tertarik untuk budidaya ikan gabus? Jika iya, ayo jangan ditunda-tunda lagi ya sobat, agar kalian bisa jadi orang sukses.